Telepon lebaran dari negeri +62 MH Jayabrata. Aku warga +62. Aku ingin sekali punya telepon pintar seperti lainnya. Setelah meminjam uang dari rentenir yang bunganya tak terkira, akhirnya ia ada di saku celana. Sederhana, karena ingin bisa telepon para wakilku di sana. Bukan ingin komplain karena terlewat tidak dapat bantuan. Maaf, jiwaku tidak miskin. Bukan karena daganganku pernah dirazia. Aku menerima, patuh pada negara. Aku hanya ingin berdiskusi, mendengar suara mereka. Rindu, seperti saat masa kampanye. Aku mencari nomor mereka. Aku tanya Pak RT, dia tak punya. Aku tanya Pak Lurah, dia tak punya. Aku tanya pada sisa poster-poster kampanye di jalan raya, dia juga tidak punya. Padahal selama masa kampanye dulu, aku rela membenci dan berdebat dengan saudara untuk membelanya. Akhirnya, aku punya nomor operator, namanya Tante Veronica. Operator menjawab, "Maaf, para wakil Anda beserta jajarannya sedang sibuk." Hari telah berganti, namun tidak ada pertanda pasti. Sebentar lagi terhenti setelah berbulan-bulan terganti. Bahkan semakin terombang-ambing, susah mengerti. Dibuat bingung berita di TV, tumpang tindih diksi antara wakil negara. Ini bukan kejadian, ini adalah sebuah pesan. Ini bukan fenomena, ini surat cinta. Tuhan sunyikan langgar dan mimbar, tempat pernah belum berlomba mengumbar. Tuhan sepikan majelis, tempat pernah kafirkan yang tak segaris. Ini lebaran tanpa jabat tangan, sebab yang sudah-sudah lupa berjabat hati. Aku ingin ingatkan mereka. Kepada pengurus negara, aku cuma ingin bertanya, kapan corona ini sirna? Aku taat dan patuh. Aku tak berjualan lagi sebagai kaki lima. Tak seperti yang punya modal-modal besar yang mengundang orang berdesakan berbelanja. Sebab di hari lebaran ini, aku tak bisa berdesak-desakan seperti penerima bantuan lainnya. Di toko busana, di mall, dan pasaraya. Melihat mereka yang hanya memikirkan dirinya, aku kecewa. Inilah telepon dari negeri +62 yang punya modal bisa leluasa, yang miskin dianggap hama. Aku rindu masjid, tetapi hatiku patah. Aku semakin marah. Aku buka YouTube, buka Sufi Kustik. Di sana hanya ada temanku MH Jayabrata dengan konten tidak lakunya. Aku buka Google. Di sana hanya ada berita artis yang giveaway ratusan juta pamer kekayaannya. Aku nyalakan TV, hanya ada berita artis dengan kawin cerainya. Ku getok HP-ku, ganti sinyalnya. Di sana hanya ada foto dan video perempuan memamerkan dada. Aku lari ke Instagram, hanya ada perempuan berbaju ketat, bermain TikTok sambil menjulurkan lidah. Aduh, duduh, ya Rabbana. Ku ambil lagi telepon pintarku. Ku marahi. Kamu tidak pintar. Kamu bodoh. Kalau kamu pintar,
Kamu pasti bisa menyambungkanku dengan kepastian kapan pandemik ini sirna. 4 bulan aku tidak kerja. Aku sekarat, bukan karena melanggar aturan aparat, tetapi karena hilangnya empati warga plus 62. Mereka sibuk berbelanja, masih menggerutu tiba-tiba. Sebuah panggilan telepon tiba-tiba berdering. Ku angkat dan ku jawab. Apa ini sudah waktunya? Harus sekarang? Seberkas cahaya sudah ada di sampingku yang menarik ke sebuah jalan, dan sosok itu berkata, ia tidak pernah mengecewakanmu. Jika berjanji ia tepati. Kembalilah padanya. Sebelum pergi, aku tulis pesan terakhir untuk istriku yang sedang memasak nasi aking untuk 11 anakku. Mohon maaf lahir batin, Mai. Selamat berlebaran tanpa pahit. Di balik kertas ini ada nomor wakil kita. Teleponlah jika tanpa pae kalian kelaparan. Waktu itu kita sekeluarga memilihnya. Cobalah lagi. Semoga beruntung.